Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini ingin menjelaskan tentang banding dan gugatan. Kelompok 5 sendiri beranggotakan Brigita Pradanika Kristi, Sandriana Nur Alia Utomo, Putri Alivia Salsabila, Sarvina Elsa Yuriastika, dan Muhammad Rayhan Adrian Firdaus. Yang pertama ada dasar hukum banding dan gugatan. Banding menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding mempunyai dasar hukum pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan gugatan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan mempunyai dasar hukum yang dijelaskan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, para pihak dan kuasa hukum. Pertama, pihak yang mengajukan banding. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunnya dalam hal pemohonan banding pilot. Lalu apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau validasi yang dimaksud. Lalu selanjutnya untuk pihak yang mengajukan gugatan. Nah, gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Lalu apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunnya dalam hal penggugat pilot. Lalu apabila selama proses penggugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan yang dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi yang dimaksud. Selanjutnya adalah hukum acara persidangan. Pada UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur tentang pengadilan pajak yang bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan. Yang pertama, penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah hukum atau sarjana lain. Yang kedua, sengketa yang diproses dalam pengadilan pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan. Yang ketiga, putusan pengadilan pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari wajib pajak berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya, putusan pengadilan pajak juga mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian, hukum acara banding tertulis pada pasal 35-39 pada UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dan juga hukum acara gugatan tertulis pada pasal 40-43 pada UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya ada tata cara banding dan gugatan. Sebelumnya, banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, untuk tata cara pengajuannya, yaitu yang pertama, surat banding atau gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua, surat banding dan kelengkapan administrasi diajukan kepada Pengadilan Pajak dengan alamat Jalan Hayamuruk nomor 7 Jakarta Pusat, kode pos 10120. Kemudian, surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Selanjutnya, surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Kemudian, surat gugatan disampaikan dalam jangka waktu 14 hari untuk gugatan atas pelaksanaan penagihan dan 30 hari untuk gugatan atas keputusan. Selanjutnya, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding, dan terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Dan yang terakhir, surat banding atau gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat, diantar langsung, dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pengadilan pajak. Selanjutnya ada prosedur penyelesaian banding dan gugatan. Jadi dalam menyelesaikan sengketa pajak itu, wajib pajak yang pertama dapat melakukan keberatan. Lalu jika hasil dari keberatan tidak diterima oleh wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Lalu juga untuk banding ini, jika wajib pajak tidak menerima atau kurang sesuai dengan hasil banding yang diajukan, wajib pajak dapat melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selain itu juga dalam sengketa pajak ini, wajib pajak dapat melakukan pengajuan gugatan. Jadi yang pertama, untuk upaya hukum banding itu dapat ditempuh setelah wajib pajak menjalani proses keberatan terlebih dahulu. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Setelah mengajukan banding, wajib pajak akan mendapat surat balasan berupa surat uraian banding yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 3 bulan. Lalu dalam pasal 27 ayat 5 huruf D itu dikatakan bahwa pajak itu dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% bila dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Lalu selanjutnya, apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Lalu selanjutnya ada gugatan. Untuk gugatan ini dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 itu, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi di sini wajib pajak dapat mengajukan gugatan jika merasa tidak puas dengan prosedur pelaksanaan dan penerbitan surat-surat keputusan. Setelah mengajukan gugatan, wajib pajak akan mendapat surat balasan berupa surat tanggapan yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 1 bulan. Berbeda dengan upaya banding, pada pengajuan gugatan, wajib pajak tidak dikenakan sanksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.